Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Pinter Sinau. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengatur lokasi dan bahasa di Google Sheets. Bisa teman-teman perhatikan ya, ini bahasanya bahasa Inggris semua. Biasanya kita pakai bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Di sini adalah Google Sheets berbahasa Inggris. Kalau teman-teman menemui Google Sheets dengan bahasa seperti ini, teman-teman bisa mengubah pengaturannya di file ya. Kita klik file, lalu kita ke setting. Kalau bahasa Indonesia berarti setelan ya teman-teman ya. Dilihat ikonnya seperti ini, kita klik. Untuk mengubah bahasanya ada di sini ya teman-teman ya. Tetapi sebelum ke bahasa, kita akan bahas sedikit mengenai lokasinya terlebih dahulu teman-teman. Karena pengaturan lokasi ini akan mempengaruhi format data default dari Google Sheets yang kita pakai teman-teman. Misalnya ini Amerika Serikat ya teman-teman ya. Kalau di Amerika Serikat, format defaultnya untuk mata uang ya, itu dolar. Lalu untuk tanggalnya dia seperti ini teman-teman. Jadi bulannya dulu, tanggal baru tahun ya teman-teman ya. Selain format data, pengaturan lokasi dan bahasa ini juga berpengaruh terhadap penulisan rumus teman-teman. Kalau teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya saat membuat template, saya sering menggunakan simbol titik koma ya teman-teman ya. Seperti ini ya, sebagai penghubung dalam pembuatan formula teman-teman. Tetapi untuk setting internasional, penghubung yang digunakan dalam formula adalah tanda koma teman-teman. Ini biasa digunakan di Excel ya teman-teman ya, karena setting Excel itu mengikuti standar internasional. Jadi pakainya koma. Nah, di Google Sheets pun sama, jika kita setting dengan lokasi dan bahasa internasional, kita akan menggunakan koma sebagai penghubung formulanya, teman-teman. Kita coba ubah lagi untuk lokasinya dulu ya, teman-teman ya. Misalnya kita ke Eropa. Oke, katakanlah ke Inggris, teman-teman, yang masih satu bahasa ya. Ini kita ganti waktunya. Kalau waktu ini berpengaruh terhadap lifetime-nya ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita pilih London di sini. Kita simpan. Nah, bisa teman-teman lihat, ini mata uangnya langsung berubah menjadi pound sterling ya. Untuk format yang lain. Nah, kalau di Inggris dia format tanggalnya sama dengan kita yang ada di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi tanggalnya dulu, bulannya menggunakan 0 ya, baru tahunnya teman-teman. Kita coba setting ke negara lain lagi. Misalkan yang Asia teman-teman. Oke, ini yang dekat dengan kita, misalkan Thailand. Waktunya kira-kira plus 7 ya kalau Asia Tenggara ya. Nah, kita setting di Bangkok, kita simpan. Kita lihat perubahannya. Di sini mata uangnya langsung tersetting sebagai baht ya teman-teman ya. Sekarang kita coba mengubah lokasinya di Indonesia teman-teman. Kita ganti lokalnya ya. Lokasinya kita ubah di Indonesia. Lalu waktunya kita ganti di Jakarta. Coba kita simpan. Kalau kita lihat di sini dia masih dolar ya teman-teman ya. Dan untuk format yang lain seperti tanggal dia masih mengikuti setting dari US ya teman-teman ya. Dimana bulannya dulu, tanggal baru tahun teman-teman. Ini saya tidak tahu untuk setting Indonesia kenapa menjadi seperti ini. Karena kalau teman-teman perhatikan di video-video saya sebelumnya saat membuat template, itu ketika kita setting ke
lokasi Indonesia dan berbahasa Indonesia, format defaultnya bisa kita gunakan secara otomatis ya teman-teman ya. Tapi untuk kali ini saya tidak mengerti kenapa untuk lokasi Indonesia setting defaultnya seperti ini. Kalau menurut saya pribadi ini memang bug dari Google teman-teman, sehingga kita tidak bisa menggunakan format default untuk memenuhi kebutuhan lokal kita ya. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, sekalipun format defaultnya tidak ada, kita masih bisa mengakalinya dengan membuat pengaturan secara manual teman-teman. Mungkin nanti akan kita bahas di video-video berikutnya ya mengenai cara mengatur settingnya. Sekarang kita kembali ke pengaturan bahasa ya teman-teman ya. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai lokasi. Sekarang kita akan coba ubah bahasanya teman-teman. Jadi ini masih bahasa Inggris ya. Kita klik dan kita rubah ini ya, lambang pensil ini ya teman-teman ya. Kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Kita ketikkan saja. Kita pilih, lalu kita simpan teman-teman. Oke, kita coba kembali ke file spreadsheet-nya. Di sini kita simpan juga. Kalau misalkan belum ada perubahan, teman-teman bisa refresh ya. Tekan F5. Kita klik saja. Kita ulang lagi. Nah, dia tampilannya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bisa membantu. Apabila teman-teman ada masalah atau menemui kendala dalam menggunakan Google Sheets ini, teman-teman bisa memberikan komentar di video ini ya. Nanti akan kita pertimbangkan komentar dari teman-teman semua. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mempelajari Google Sheets dari awal, kita sudah ada kelas belajar Google Sheets dasar ya teman-teman ya. Di sini materinya terstruktur dari yang paling basic, supaya teman-teman yang mungkin belum pernah menggunakan Google Sheets sama sekali bisa mengikuti pembelajaran di kelas ini. Dan untuk bentuk materinya sendiri itu full video teman-teman, lengkap dengan soal-soal latihan beserta pembahasannya. Jadi teman-teman bisa langsung cek link yang kita tambahkan di deskripsi video ini dan dapatkan kelas belajar Google Sheets dasar ini teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!